Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah la nabiyya wa rasulullah ba'da. Segala puji bagi Allah. Salam dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita mudah-mudahan termasuk dalam kafilah rombongan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mujahid Quran, pejuang Quran, ahlul Quran, khasatuh orang-orang VIP yang kelak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, monggo apa yang pengen kemarin belum tuntas diskusikan, kita diskusikan di awal guys sebelum masuk materi. Yang pertama kita akan membahas cerita Hamzah ya. Jadi bagaimana mensiasati ya, kepengaruh syiasati. Mensiasati Hamzah yang dia itu jahar, dia itu syiddah, dia itu tertahan semuanya. Kalau yang lain ya itu dengan qalqalah sudah clear ya. Ada yang mengatakan itu ada ziyadatus saut, ada tambahan suara. Baik. Nah, bagaimana dengan Hamzah? Ya, jadi berurusan dengan Pak Hamzah ini ribet banget. Dulu Pak Kiai gitu ya kalimatnya ya. Makanya, mat kalau ketemu Hamzah jadinya apa? Panjang urusan. Jadi panjang. Lagi jadi panjang urusan ya. Nggak bisa cuman singkat 2 harakat, bisa harus minimal 4 ya. Kalaupun dibikin 2 harakat bisa nggak bisa, tapi beda torik tuh. Tambah lagi masalahnya, ya. Jadi Pak Hamzah ini memang begitu orangnya ya. Sehingga perlu mensiasati, ya. Saking uniknya Pak Hamzah ini, maka kita temukan ada 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 siasat menghadapi Pak Hamzah. Ya. Kita rincing ya tentang Pak Hamzah ini. Saya coba screen, mudah-mudahan bisa. Terlihat putih saja? Iya. Alhamdulillah. Tim belajar baca Hamzah. Nah, baik, sekarang kita urusan dengan Al-Hamzah. Bebe sini aja. Udah belas belum? Al-Hamzah, baik. Nah, bagaimana mensiasati Al-Hamzah ini? Yang pertama adalah kita harus menggunakan yang namanya apa? Kita tulis satu nih. Jurus Hamzah adalah Nah, apa bacaan saya? Hadaf. Bil hadfi. Ya, namanya ya, bagaimana membacanya bil hadf di sini? Contohnya ya, contoh hadf adalah nah, kalau as-sama ada hamzah di sini ya, kemudian dia dihadzaf, jadinya apa? As-sama. Maaf. Ya, kalau hadzaf ini dihadzaf, jadinya apa? Tulisannya begini. Ya. Ini kalau pakai dobat ya, tanda bacanya as-sama. Sama begini. Kalau di sini aslinya apa? As-sama gitu. Ya, maksudnya apa di sini? As-sama di sini hamzahnya hilang. Ya, ini contoh kaidah hadzaf yang menghilangkan hamzah.
Atau kalau dalam bacaan ini terkait riwayat yang lain ya, misalnya nah sebentar hamzahnya. Keliru nih. Di sini hamzahnya. Bacanya apa di sini? Yuminuna. Yu'minuna. Nah, bagaimana menghadufnya? Ini secara bacaan ya. Kalau di atas secara tulisan dihaduf. Dulu zaman Nabi, asama itu dihaduf. Hamzahnya hilang. Kenapa? Karena ngerepotin hamzah ini. Makanya dihilangkan aja lah. Ya, secara tulisan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang nggak ada tulisannya di zaman Nabi. Itu namanya haduf, hilang. Ya. Nah, lawan haduf adalah isbat. Ditetapkan. Maka kemudian di zaman kita ya oleh jasa Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, hamzah menjadi ditahqiq ya atau isbat, dinampakkan. Ya, jadi hamzah di sini adalah sebenarnya bentuknya penampakan. Nah, yu'minun ini kalau dihilangkan jadinya apa? Yuminuna. Ini menghilangkan hamzah secara tulisan maupun bacaan. Boleh nggak dibacanya begitu? Boleh. Untuk riwayat siapa? Warash. Riwayat Warsh. Ya, makanya menghadapi hamzah jurusnya adalah pakai apa? Bil hadfi. Hadf. Nah, clear ya hadf ya? Alhamdulillah. Lanjut sekarang. Yang kedua adalah bil ibdal. Nomor 2 nggih. Namanya apa? Al-ibdal. Maaf. Al-ibdal. Maaf. Ibdal. Ngikutin al-ibdal. Di sini kalau pakai au atau al-ibdalu aja lah. Udah ya. Al-ibdalu penggantian. Ya. Sebentar. Salah Ustazah. Maaf. Ini ada yang salah saya. Yu'minuna. Ya. Oh, ini yu'minun itu bukan contoh. Dia contohnya ibdal ya. Atau gini. Saya tadi udah. Nah, berarti contoh dari ibdal di sini adalah apa? Yu'minun. Nah, gini. Nah, beres ya. Saya tadi udah menerangkan 2 ya. Al-hadf dan al-ibdal. Kenapa tadi saya bisa keliru? Al-ibdal itu sebenarnya terjadi hadf dulu, baru kemudian apa? Hamzah dihadf, diganti menjadi wow. Nah, ini sepakat ini begini ya, al-ibdal begini ya. Iya. Halo. Oke, iya dulu lah ya. Nah, aturan ibdal ini bagaimana? Hamzahnya diganti dengan huruf mat sesuai harokat sebelumnya. Ya, ibdal itu adalah mengganti harokat dengan huruf mat sesuai harokat sebelumnya. Baik. Kemudian contoh yang lain misalnya wabirin. Berarti mad badal juga begitu ya Ustaz ya? Ya, mad badal itu adalah terjadi peristiwa apa? Ibdal. Wabirin. Ini kan ketika di ibdal menjadi apa? Wabirin. Ya. Bacanya wa bi
Wabirin. Nah, kemarin ada yang nanya, Ustadz, haram hukumnya memberi sukun kepada huruf mat. Gitu ya, Ustadz ya? Oh iya Ustaz. Ya, ada yang menanyakan ya, hukumnya haram. Menurut ilmu dari ulama-ulama Timur Tengah, iya begitu ya. Tetapi menurut ulama Indonesia, hukumnya boleh. Ya, kenapa boleh? Untuk memudahkan. Kalau yang nggak dikasih sukun, hanya alif saja, orang sudah ngerti ya. Alif nggak pakai apa? Nggak pakai harokat, ya kan? Nah, wow dan ya berharokat nggak? Berharokat, berarti bersukun. Lawannya harokat apa? Sukun. Ya sudah, kalau bisa diharokatin ya bisa disukun. Sehingga dihati-hati saja. Kalau dia ya-nya atau wow-nya itu sukun, lihat huruf sebelumnya. Kalau domah maka mat. Kalau ya maka kasroh, ya sukun sebelum kasroh maka mad. Udah gitu aja. Nggak usah ribet. Nah, versi ulama Indonesia begitu ya. Makanya kalau kemudian ada yang menerangkan tentang tidak boleh, itu menurut ijtihad ulama Timur Tengah. Ya. Baik, selesai Ustaz ya. Jadi Indonesia pakai. Nanti di bab berikutnya di Mesurah kita bahas. Taib, al-ibdal selesai. Kemudian biar cepat aja ya ini. Yang ketiga adalah nakal. Yang ketiga adalah nakal. Sudah kemarin ya. Kita sudah belajar nakal palsu. Ya. Contoh dari nakal itu apa? Contoh. Ini bacaan riwayat yang lain ya. Nah, bisa. Man. Mana? Nah, kalau dinakal jadinya apa? Mana-mana. Hah? Ini dinakal. Ini dinakal jadinya apa? Mana-mana. Mana-mana. Ya, bacanya Kan jadi sukunnya ditukar dengan jadi begini. Mana-mana gitu. Ya. Mana-mana. Ya, nakal. Dah, beres nakal. Selanjutnya, nomor berapa sekarang? 4. 4. Ini apa ini kira bacanya nih? belum ada tulisan. Nah, iya. Ya. Jadi saktah atau asaket. Ya. Apa itu asaket? Memberi saktah. Contoh mana-mana ini bisa disaket ini. Ya, mana-mana ini disaket bisa. Menjadi apa? Man. Ya. Man. Ya, di sini disaktah di sini. Ya, menjadi man. Amanah. Nah. Ya, ada bacaan begitu. Ada riwayat siapa? Warash ya, Ustaz. Kalau waras dinakal, Ustaz. Maaf dinakal. Di apa? Mana-mana. Iya dinakal. Mana-mana itu waras. Kalau saktah, Kali ya. Imam Hamzah. coba nanti dibuka Imam Hamzah. Ya, Imam Hamzah paling banyak saktah. Baik. Lanjut. Nomor berapa ini? 4. 4 atau 5? 5. Yang tadi 4 sekarang. Ya, sekarang ada yang namanya bacanya apa ini, Ustaz?
Idkhol. Iya. Al-idkhol. Ya, apa itu al-idkhol? Dimasukkan. Iya, memasukkan. Memasukkan apa? Kemana? Nggak tahu. Belum tahu. Ustaz. Nah, kalau contohnya di sini begini kalimatnya. Ini ada hamzah, ya kan? Ketemu hamzah. Nah, bacanya gimana, Saudara? A'anta. A'anta. Ya, maksudnya mengidkhol itu mana? Di sini idkhol nih. Ya, hamzahnya diperpanjang. Anta. Anta bisa anta. Nah, itu nanti ya. Panjang nih ceritanya nih. Nanti qiraat, ilmu qiraat. Ada yang seperti ini ya. Nah, yang berikutnya adalah yang keenam. Ada yang tahu yang keenam? Yang belum apa? Dipanjangkan tadi bukan? Tashil. Ini yang belum. Kebaca? Tashil, Ustaz. Ya, tasil. Ya, kalau tasil udah tahu lah ya. Contohnya adalah maaf. Ya, jami ya. Ya, jami dah selesai. Berarti ada 6 cara apa saja tadi? Pertama, Al-hadaf. hadaf. Yang kedua, Al-ibdal. ibdal. Yang ketiga, Nakal. nakal. Yang keempat, Saket. ya, saket. Yang kelima, Idkhol. yang keenam, Tashil. selesai. Ya, ini semua adalah lawan dari tahqiq. Nah, alhamdulillah. Sudah selesai bahasan Pak Hamzah. Ustadz, ini yang kan? dipakai di riwayat Hafs yang mana, Ustadz? Nah, mana saja kita analisa, nggih. Baik, dari 6 ini kita cek satu-satu. Hadaf pakai enggak? Enggak. Dia riwayat Hafs tahqiq. Ya. Riwayat Hafs itu hukumnya apa? Ditahqiq. Ini pakai ini aja nih. Pakai biru atau hijau. Ya, kita pakai tahqiq. Nah, kemudian ibdal kita pakai enggak? Ada beberapa. Contohnya? Amanu. Utia. Oh iya. Ituni. Itu apa namanya? Iltiko sakinen bukan, Ustaz? Iya juga sih. Kalau dibaca wasol, kalau tidak kan jadi ituni. Yeah. Kalau misalnya dia diwasol dengan ayat sebelumnya jadi iltiko sakinan. Oke. Perlu dibahas nggak ini kira-kira? Perlu, Ustaz. Oh, perlu. Perlu, Ustadz. Oke, baik. Kita bahas ya. Konon katanya ibdal pakai. Kita bahas apa? Imana atau apa? Imana bisa juga. Amanu. Amanu ya. Gini ya, amanu. Dia awalnya dua hamzah, gitu. Amanu gini kan? Iya.
A. Ini mau jamak mau mufrad juga boleh ya. Amana. Nah, ini orang Arab susah ngomong mana itu susah. Ya. Atau yang paling gampang kita amanu, pakai amanu aja lebih familiar. Oke. Amanu susah, menjadi apa? Amanu. Secara penulisan pakainya gini. Ya. Ini peristiwa ibdal. Kalau yu'minu itu jadi yu'minu itu dipakai di riwayat Hafs. Enggak, Ustazah. Ya, yu'minu enggak pakai. Ya. Jadi untuk coba kita buktikan nih, amanah pakai ibdal. Berarti ibdalnya riwayat Hafs ini hanya untuk mat badal. Hanya untuk mat badal. Iya, jadi ibdal di riwayat Hafs hanya terjadi di mat badal. Oke, berarti kita sepakat ya. Untuk ibdal ini hanya terjadi di mana? Mat badal. Mat badal. Berarti riwayat Hafs mengakui ibdal. Bagus tulisannya. Mat badal. Ya. Di halaman berapa mat badal? Halaman 64. Ya. Nah, berarti pakai ya kesimpulannya, al-ibdal terjadi di mad badal. Amanu, utu, imanan, dan seterusnya. Clear? Nakal pakai nggak nakal? Tidak ada. Tidak ada. Yang itu, yang kemarin, disalismu? Palsu. Palsu. Ya, di sini ada, tapi apa? Palsu ya, alamat palsu di sini. Adanya palsu, nakal palsu di mana? Alismu. Alismu palsu. Ya, pakai pensil. Betul, Ustazah, alismu palsu. Ya, nakal di alismu palsu. Ya, enggak ada ya. Enggak mengakui kaidah nakal. Lanjut. Sakat di hamzah terjadi enggak? Enggak. Enggak, di sini tahqiq. Tahqiq. Ya, lanjut. Al-idkhal pakai enggak? Enggak. Enggak ada. Tashil pakai enggak? Pakai. Pakai di satu tempat ini saja. Ya, sama dengan al-an-az akan dibaca yang kedua. Allah dibaca yang kedua. Dah, clear. Baik, ada lagi Ustaz? Ustaz mau nanya. Oke. Kalau yang tahqiq itu halaman berapa ya? Tahqiq itu lawan dari semua itu Ustaz. Ya, lawan dari 6 itu adalah tahqiq atau isbat. Oh, isbat. Jadi hamzahnya dinampakkan secara jelas. Ya, tidak ditasyil, tidak diibdal, tidak dinakal dan seterusnya. Ya, Ustaz. Ya. Ada lagi, Ustaz? Sudah. Udah, ini serius nih, urusan dengan Pak Hamzah selesai nih. Belum kayaknya. Ya. Nanti ya di bab lain, di bab yang paling mendebarkan itu adalah di bab Rasm Utsmani. Ya, Rasm Utsmani itu bab Hamzah itu Masya Allah ya, termasuk di bab qiraat ya nanti.
Ya, di Rasul Usmani nanti Hamzah, kaidahnya banyak banget kata-kata Pak Hamzah saja. Ya. Sudah clear? Kalau tidak ada lanjut. Apa yang belum dibahas kemarin? Qiraat. Qiraat apa Ustaz? Enggak maksudnya. PR yang kemarin belum dibahas. PR-nya. Banyak Ustaz. Banyak. Jangan yang pertanyaan Ustazah sekalian ya, itu 50 satu orang. Kali 10, 500 pertanyaan. Yang satu-satu kemarin loh, yang 1, 2, 3. Yang PR kemarin, Ustaz. Ya, PR kemarin semua belum dibahas. Membanding belum dibahas ya. alasan Kekuatan lam komariah dan lam syamsiyah. Oh, nggih, alif lam ya. Baik. Kita masuk materi alif lam. Namanya apa? Alamat. Ya. Kalau di bukunya itu alamat. Jadi kita pakai screen lagi. Kelihatan saudara screen-nya? Iya. Baik. 177. Nah, alamat ini masalah yang sangat penting, tapi orang banyak memudahkan saja ya, nggak apa-apa sih mudah ya. Jadi bahasanya begini, kalau ini ya, alamat. Maaf. Bacanya apa Ustaz ini? Alamat. Ya, alamat ya. Alamat bahasa Arabnya begini nih, alamat ya. Maksudnya apa? Masalah lam atau lebih ininya alamat as-sawakin. Nggih. Ini bahasanya Indonesianya nggih. Lam sukun. Ya, lam sukun. Baik. Di mana saja kemarin lam sukun? Lam ta'rif. Pada isim. Nah, apa yang dimaksud dengan alif lam? Pertama satu ya, alif lam. Ya, di sini hukumnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Alif lam komariah. Ya, di sini alif lam komari. Alif lam komariah, ini aja ya. Yang kedua, alif lam syamsiyah. Nah, kemudian kalau alif lam komari bacanya hukumnya apa? Idhar. Maaf. Di sini hukumnya idhar. Al-idhar. Ada berapa huruf? 14. Ya. Ada di 14 huruf. Kemudian 14 itu apa saja? Kita rinci. Alif atau hamzah? Hamzah ya? Hamzah. Pertama hamzah, kemudian apa? Ba, kemudian apa? Ghain, ha, jim,
Kaf. Setelah jim, kaf, Wow. waw, Oh. kho, Kof. fa. Ain. Bentar. Ain, setelah itu Kof. kof, Mim. ya, Ya. mim, dan ha. Nah, dari 14 huruf ini, yang sudah beres adalah yang jauh makhrajnya. Hamzah jelas beres. Oke. Bentar, kita bahas satu-satu nih. Hamzah udah beres. Ba beres. Ghain beres. Ha beres. Jim Jim Jim. di tengah lidah sama-sama lisan. sama-sama lisan. Oke, belum beres. Kaf Kaf lisan juga. lisan juga belum beres. Belum. Oke, terus apa lagi? Wow, Ya. mau beres. Kho beres. Fa Fa, beres. Terus ain Ain beres. Qaf tidak. Belum. oh belum, baik. Qaf. Terus ya Ya. Belum. belum. Mim Ya. mim beres. Ha Ya. beres. Nah, oke, kita satu-satu nih. Ya. Yang pertama jim dulu. Kenapa lam dan jim tidak di idghamkan? Kenapa tuh? Minta sahib apa? Sahib Quran apa? Sahib tilawah. Kenapa Ustazah? Jim, ada yang tahu alasannya apa? Jim punya sifat qalqalah ya enggak ya? Kalau huruf lam mati ya, ini kita rincikan di bawahnya deh. Huruf lam mati. Kenapa lam sukun ya bertemu dengan jim berharokat ya? Kenapa dia tidak idgham tapi idhar? Jawabannya apa? Jawabannya apa, Ustaz? Karena jim makhrajnya lebih kuat daripada lam. Makhraj atau sifat? Sifat. Ya. Sifatnya. Baik, karena jim lebih kuat, dia termasuk huruf apa? Qalqalah. Kuat. Ya, maka lam termasuk apa? Lemah. Sedang. Iya, sedang. Lebih lemah. Oke, sedang tambah kuat menang siapa? Kuat. Menang kuat. Dah, beres. Kuat toh. Ya. Lanjut. Lam ketemu dengan apa? Kaf. Lam ketemu dengan kaf, Ustaz. Lam ketemu dengan kaf. Alasannya apa kira-kira? Lam ketemu dengan kaf. Nah, alasannya adalah lam. Dia di ujung. Ya, di ujung. Kaf di mana? Pangkal. Ya, di belakang. Ya, lidah bagian belakang. Ujung ketemu belakang, nggak bisa nyatu. Udah, beres. Nih. Sama, lam dengan kof. Lam ditambah kof. Ya, ini juga sama. Kuat dan jam. Ya. Udah beres. Yang belum lagi apa? Kof, kof, ya. Ya, ini penting nih. Ya, lam, maaf. Sekarang lam ketemu dengan ya. Ya, kenapa ya ini?
nggak apa-apa. Ya, huruf apa Ustazah? Ya, huruf mat. Lemah. Lemah. Ini lemah. Mana-mana ini. Lemah. Maaf. Ini sedang. Ini lemah. Harusnya apa? Lam yang menang. Iya. Menang yang Al-yauma gitu ya. Hmm. Al-yauma. Dia idhar. Nah, ini masalah ini ya. Kenapa ini ya? Kenapa alif lam ketemu dengan ya? Dia idhar. Mana ini huruf-huruf? Sebentar. Coba Ustazah, ada yang bisa menyebutkan alasannya? Sedang dengan lemah. Harusnya kan menang sedang. Mana ya huruf-huruf deh? 6 ketemu dengan ya. Lam ketemu dengan ya. Ini masih tanda tanya ya. Lam ketemu dengan ya. Kan memang lebih kuat lam bukan? Iya-nya kan. Kalah tapi kuat. Iya. Lam sedang. Kenapa dia idhar? Kenapa menang ya gitu Ustazah? Al-yauma. Mana sih? Hah? Lam sedang ya kan? Ya lemah. Kok bisa menang ya gitu? Lam mati ketemu dengan ya kok idhar gitu. Oh iya ya, sedang sama lemah menang siapa Ustazah? Menang sedang. Makanya lamnya dibaca menang. Tapi kenapa al dengan jim menang jim? Kan tadi jim lebih kuat. Kan jim kuat. Dan ada kol-kol. Iya juga tengah sama dengan jim. Menang lam. Ada yang usul ya. Lam sama ya menang lam ya. Iyalah menang lam. Lam sedang kok jadi menang lam. Justru izhar itu ya-nya yang menang. Kenapa lam mati ketemu dengan ya? Jawaban simpelnya karena riwayah. Nanti itu ujung-ujungnya. Itu paling tersimpel itu jawaban tersimpel. Jawaban nggak mikir itu. Ya itu kan kita lagi nyari gara-gara ya kan. Aduh. Saya. Coba yang Hah? Ya. Sebentar. Kalau shin itu kan tengah juga, tapi dia samsia. Shin punya sifat takashi mungkin. Coba kita analisa nih, ya. Lam ketemu shin. Coba lam ditambah dengan shin. Menang siapa sudah? Menang shin. Menang shin. Iya. Kenapa menang shin? Ada sifat takashi mungkin Ustaz. Susah Ya,
Alsya susah. Alsya kan nggak Alsya. Iya, susah Ustaz kalau Alsya, makanya jadi Asya. Kan nyari yang gampang. Nggak gini, yang perlu dibingungkan ini lam ketemu ya katanya menang lam, makanya al nggak ai, ya kan? Sedang ketemu dengan lemah. Terus yang masalah ini berarti jim. Kenapa alnya sedang, jimnya kuat, nggak aj gitu. Karena Harusnya kalau sedang masuk lawan ke ya kolkolah. idhar, berarti menang. Menang Ini lam. clear pertanyaannya ini. Ya, harusnya ini menang siapa ini? Menang sin. Ya, menang lam. Sedang kan? Iya. Sedang ketemu dengan lemah, menang siapa? Menang sedang. Menang sedang. Ya sudah, berarti benar. Al, bukan ai. Nah, berarti yang masalah sekarang adalah sedang ketemu dengan kuat. Kenapa menang sedang? Coba Ustazah. Lam sama jim, kenapa menang? Betul nggak kalau kita ganti begini? Nah, ini yang dipertanyakan. Kenapa di sini menang yang sedang? Ya, kenapa idhar tetap lamnya? Coba lam jahar tawasud istifal infita idlaq al inhiraf. Ya, jahar kuat, tawasud sedang. Sementara jim itu jahar sida istifal infita ismat qalqalah. Oh, gini Ustazah. Mempunyai tiga sifat kuat mah kalau jim, kalau lam kan cuma 2. Oke, berarti di sini 3 menang. Di sini 3 lawan berapa? Lawan 2. Lawan 2. Lam itu ada inhiraf sama jahar. Nah, kalau lam dengan dal Ustazah. Lam dengan dal kolkolahnya apa kuatnya cuma 1. Kuatnya 3 juga dal. Dal Kuatnya 3 juga. Dal kuatnya 3. 3. Ketambahan kolkolah. Oh, 4. ya. Terlalu dekat. Ya. Kalau sama jim agak jauh. Ya, ada yang mengatakan lam mati sama jim agak jauh, Ustazah. Gimana kalau dengan shin? Shinnya sama. Shinnya ayo. Iya. Sin cuma 1 yang kuat. Shin lemah. Safir doang yang kuat. Berarti gini, ya. Lam ketemu dengan jim shin ya itu aslinya masih jauh. Ya, jadi nggak terkait kuat lemahnya di sini. Oke. Kuat lemahnya nggak masuk. Kita hukumi di sini jauh. Ya, karena ini Lidah. jauh. Ya, antara ujung dengan tengah. Nah, sementara gitu ya. Lam dengan jim dengan ya kita hukuminya jauh. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai yang idgham alif lam samsiyah, hurufnya apa saja? Kita linci coba. Mas Sya Hamas Makhawah. Sebentar. Bukunya mana bukunya?
Seluruh huruf lisan kecuali Koka Jaya. Pak, huruf apa saja? Alif lam samsiah. Pertama shin. Dot, Setelah itu Long. dot, dot, lam, nun, lam, nun, ro, ro, ta, ta, dal, dal, wo, to, Zai, jai, zai, shin, sin, sob, sod, sa, sa, da, apa? Zam. Kemudian la, wo. Lo. Ya. Ini karena shin, ini shin bermasalah ya. Shin dia di Bermasalah. tengah ya. Iya. Ya, ini yang bermasalah. Oke. Kemudian bot pinggir, lebur, lam sama, nun sama, ro ujung, beres. Ta, dal, to, beres. Zai, sin, sod, beres. Sa dan zal, zo, beres. Udah beres semua. Tinggal masalah apa? Shin. Shin. Ah, kita analisa sekarang shin. Kenapa? Ada sifat tafashi. Ya, lam mati ketemu dengan shin. Orang Arab susah ngomongnya. Alsya gitu ya. Nah, kalau Ustaz Murni bilang apa? Ada sifat tafashi. Iya. Tafashi. Iya, ya. Dia inhiraf ketemu dengan tafashi. Padahal shin ini huruf kuat atau lemah ini? Lemah. lemah, Ya, lemah banget ya. Hamas, rokawa, istifal, ismat, tafashi. Nah, ya, tafashi ini melawan jahar, tawasud, istifal, inhiraf. Ya, inhiraf sama tafashi menang siapa? Menang tafashi gitu. Ya. Dia kan mengalir. Ini tafashi. Melawan apa? Inhiraf. Inhiraf. Jadi menang tafashi gitu. Mungkin. Ya sementara gitu. Logikanya kalau diidhadkan memang susah sekali, Ustaz. Harus ada jeda gitu. Inhiraf al kemudian di gitu ya, al di ash gitu ya. Ya, jadi tafashi dan inhiraf menang tafashi. Ya udah, sementara begitu. Ya. Jadi karena sifat tafashi inilah yang menyebabkan shin menjadi menang. Sementara itu ya kajian kita. Jadi menemukan masalah lam dan shin, sebelumnya tidak apa? Lam dan jim. Ya. Dua hal itu nanti kita kulik-kulik lagi ya. Insyaallah taala. Ya. Baik, sementara sampai situ dulu kajian alif lam ketemu dengan komari dan samsi. Ya, secara analisa menemukan lam dan shin, lam dan jin butuh pembahasan lagi. Mudah-mudahan suatu saat ada hidayah. Baik, sudah ada lagi? Di PX itu kan ada satu huruf yang tersisa, Ustaz, belum dibahas. Yang mana? Huruf hijaiyah kan 29. Terkait dengan alif lam ada 14 komariah, ada 14 samsiah. Yang satu kemana gitu? Ya, yang satu kemana? Kenapa nggak dibahas gitu ya? Alif ya. Huruf alif. Nah, ini
Karena lam sebentar. Kita pakai ini dulu ya, pakai apa? Screen. Apa tadi masalahnya? Masalahnya alif. Nggih, lam mati ketemu dengan alif. Nah, kenapa ini? Jawabannya apa? Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Mati. Karena alif Mati satu ketemu paket mati. fathah. Karena Oh, tidak usah gini. Mati ketemu iltiqaus. mati. Ya, tuh. Ya, lam ketemu dengan alif. Iya, ya. Jadi lam sama alif ini, ya, dia biasanya itu sudah akrab menjadi apa? Alif lam. Suruh ketemu alif lagi, nggak mau dia. Ya. Nah, makanya kemudian yang ada adalah apa? Lam alif. La untuk menegaskan alif. Ya, jadi terjadi peristiwa iltiqau sakinain kalau sampai lamnya mati, dan itu tidak mungkin terjadi dalam bahasa Arab, ya, yang harus dihindari. Dah clear. Oke, lanjut. Nah, kalau kata kitab Hilyatul Tilawah, Ustaz, nanti tolong didiskusikan ya. Di sini sebab idgham adalah at-tamasil. Saya lagi nyari-nyari terjemahan tamasil yang apa gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini menjadi jawaban apa? Jim dan Shin tadi. At-tamasil bin nisbah. Lil lam. Kira-kira ini sebab pertama ya, atamasil bin nisbatil lam. Tamasil itu semisal ketika dinisbatkan lam. Sebab yang kedua adalah at-taqarrub. Yang 3 sebab diidhamkan itu ya yang sama tajanus itu, Bu. Nggih, taqarrub ma'a bakil huruf. Ma'a baki. Kalau at-taqarrub jelas ya, sudah selesai kita ini. Dia mutaqarribain. Ya. Nah, saya sedang mencari-cari at-tamasul bin nisbah lam. Ini apa gitu? Ya, ini masih PR buat saya. At-tamasul bin nisbah lam. Sama salah itu identik, serupa. Iya, identik ketika disebutkan lam. Shin identiknya apa Ustaz dengan lam? Enggak ada. Ini enggak ada. Inhiraf dengan tafasyi identik emang? Mungkin memahami kalimatnya. Inhiraf dengan tafasyi identik. Enggak, saya belum ketemu ini ya. Nanti coba kami diskusikan penelitian lagi. Ya. Nah, sementara itu udah selesai alif lam sudah. Belum, Ustaz. PR-nya kan belum selesai. Yang mana?
Mengapa aturan lam sukun dalam lam fi'il tidak sama dengan lam ta'rif? Oh, nggih. Lam sukun dengan apa? Lam ta'rif. Lam alif lam fi'il ta'rif dengan lam ta'rif. Lam fi'il dia hukumnya apa? Lam fi'il. Lam fi'il idhar. Semuanya izhar. Iyalah, kan harus dibaca jelas itu. Nggih. Tahqiq. Baik, kenapa demikian? Oh, ini at-tamatsulu di sini bisa bermakna sebab idghamnya karena lam sama dengan lam, Ustaz. Kemudian ro dengan ro. Ya. Jadi hukum dari fi'il itu idghamnya hanya 2. Kita pakai ini lagi nggih. At-tamatsulu 2 huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Ya, idgham mislain kan. Sedangkan ro taqarrubnya. Sebentar, kita buka lagi. Mana tadi? Yang baru tadi mana yang baru? Yang catatan baru tadi? Oh ini. Yeah. Jadi at-tamatsulu di sini itu lam sama dengan lam, ro sama dengan ro gitu. Nah, adapun di lamul fi'il ya, dia itu hanya 2 ya, hanya lam dan ro saja. Sebab daripada idghamnya ini lam dan ro saja yang sangat dekat. Ya, adapun selain dari lam dan ro ini tidak berlaku. Karena dalam fi'il itu lam ketemu lam ketemu ro. Termasuk penisbatan dalam huruf. Hukumnya izhar. Hukumnya idgham. Kemarin kalau dalam fi'il itu apa aja? Lamul amr, lamul fi'il. Itu yang dibagi 3 yang huruf. Apa kemarin Ustaz? Lam di fi'il atau lam di Bentar. Yang dibagi 3 itu lam apa? Lam huruf ya? Lam huruf. Oh, nggih. Lam huruf ada lam ta'rif, ada lam amr, ada yang bala itu. Kok bala apa sih? Hal dan ba. Hal dan bala. Ya, bedanya dengan Pak Kiai? Kalau Pak Kiai langsung dibagi 5. Kenapa bisa 5 dan 6 beda, Ustaz? Bukan 6, Ustaz, itu 5 juga sebetulnya pada hakikatnya. Mana? Ya, 1 5 dibagi 3. 1 dibagi 3. Hakikatnya secara sama aja. Nggih, hakikatnya sama tapi beda apa? Beda bagan saja ya. Ya. Jadi lamul huruf itu langsung dijadikan apa? 3. Lam ta'rif, lamul amr dan lam hal dan bal. Gitu ya? Iya, Ustaz. Lamul fi'il, lamul isim.
Di Pak Kiai ada hal dan bal nggak? Oh, yang bacaan lamul huruf ya. Oke, dia hanya beda pembagian saja. Nah, sebab bedanya kalau di fi'il hanya mengakui kedekatan yang sangat intim ya, lam dengan ro, lam dengan lam, ya. Kalau di alif lam dia lebih luas, al ta'rif dia lebih luas ya. Ada beberapa yang secara jangkauan ta'da to misalnya, ta'dal dan to, ta'dado dan sin sod dengan zai. Ya, shin itu dianggap dekat, ya. Shin kenapa dia diidghamkan? Dia dianggap dekat, sedangkan jim dan ya dianggap jauh. Kesimpulannya gitu, Saudara. Oke. Kalau melihat dari alasan apa? Ini, ya, at-tamatsul binisbatil lam at-taqarrub ma'al baqil huruf, ya. Nah, sedangkan di lamul fi'il dia lebih dekat lagi yang diakui, hanya lam dan ro saja yang bisa apa? Bisa idgham. Selain itu dianggap apa? Dianggap jauh. Ustadz, kalau nun masih jauh ya? Nah, nun dia punya dua rumah, Ustazah. Ya, rumah untuk istri pertama dan istri kedua. Enggak, Deng ya, enggak boleh. Sebab dua. Ya, jadi dia ada gunnah, jauh banget kalau gunnah, khaisum. Ya, lam dengan khaisum dia enggak termasuk. Nah, sedangkan lamul isim dia hukumnya apa? Idhar secara wajib. Ya. Lamul isim dia idhar secara wajib. Kenapa dia idhar? Karena apa? Coba saja kita bahas nih. Secara bagan nih. Hukum alif lam. Alif lam. Kalau alif lamnya al, cakupannya lebih luas ya, lebih luas. Ya. Kalau kemudian di fiil, lam fiil, dia lebih apa? Lebih sempit. Ya. Kalau yang ketiga, lam di isim, dia lebih apa lagi? Biasa. Ya, idhar semua, kecuali lam doang. Gitu, Saudara ya? Lam isim. Ya, lam isim hukumnya selalu apa? Idhar. Selalu idhar. Dia hanya ketemu idgham kalau ketemu lam doang. Kalau lam fi'il ini kan dia hanya idgham, ya kan? Dia hanya idgham ketika lam doang. Lam mati ketemu lam hidup kan? Lam mati ketemu lam hidup, apa namanya? Tasdid. Ya, tasdid. Ya, ini idgham mislain. Kalau lam fi'il masih ada apa? Lam dan ro. Kalau alif lam lebih luas lagi tadi, ya, 14. Nah, petanya gitu, Sateng ya? Halo. Ya, Ustaz, gambarnya nggak muncul tapi. Gambarnya nggak muncul? Enggak. Nggak usah. Astagfirullah. Kirain saya udah ngomong-ngomong. Kelihatan? Ya. Nah, ini tadi. Ya. Sekali lagi, ini coretnya oke. Kalau lamul isim, dia hanya lam saja. Ya kan? Kalau lamul fi'il, lam tambah ro.
Kalau alif lam melebar menjadi 14. Nah, tulis saja nggih. Nggih, sementara clear lah. Kan dunia ini sementara. Oke, lanjut. Ada lagi PR-nya, Ustazah? Oh, itu saat lam sukun bertemu dengan ro dalam kalimat yang sama. Dalam satu kata. Yang mana? Ini soalnya cari kata dalam Al-Quran di mana ada lam sukun bertemu dengan ro dalam satu kata. Oh iya, ada nggak? Enggak ada. Jawabannya tidak ada ya. Lam mati ketemu dengan ro berharokat dalam satu kata. Jawabannya tidak ada. Ya. Alif lam samsya itu beda. Dia al ketemu dengan kata lain. Dianggap dua alif lam dianggap zaidah. Ya, huruf zaidah ketemu dengan kata inti. Itu bahasanya tadi alif lam. Ya, tapi kalau dalam satu kata murni lam ketemu ra jawabannya tidak ditemui orang Arab. Nggak mau yang susah-susah. Oke, dah clear. PR udah, alhamdulillah. Baik, ini hari ini 1,5 jam nggih. Ternyata ngoprek-ngoprek apa? Alif lam. Baik, lanjut saja nggih materi berikutnya. Kita masuk di halaman perbandingan. Sebentar. Ya, silakan Ustaz dibaca halaman 321, silakan. Enggak ada yang bukan. 321. Tanda baca mushaf terbitan Timur Tengah menurut riwayat Hafs dari Imam Asim. Yang pertama, huruf mat alif yang tidak ada rosem diganti dengan tanda baca alif kecil. Alif kecil dibubuhkan di samping kiri harokat fathah. Oke. Contohnya Ar-Rahman. Ya. Ini pakai screen aja, saya sambil screen-screenan. Lanjut, Ustaz. Keterangan? Tanda baca alif kecil dibubuhkan pada semua lafaz yang mempunyai peristiwa semisal dalam kolom contoh, kecuali pada lafaz Allah. Keterangan lihat footnote 80. Halaman 15. Ya, Allah kenapa nggak diberikan alif kecil untuk membedakan dengan alata. Ya, selanjutnya satu ini perbandingannya dibuka halaman 328 Ustaz, silakan. 328. Oh, nah. Huruf alif yang tidak ada rosem diganti dengan tanda baca fathah berdiri. Dibubuhkan di atas huruf. Dengan demikian, mushaf standar Indonesia tidak mengenal tanda baca alif kecil, sedangkan mushaf Timur Tengah tidak mengenal tanda baca fathah berdiri. Ya, bedanya apa di situ? Alif kecil dan fathah berdiri. Ya, bedanya di sini ada alif kecil, di sini ada fathah berdiri. Ya, ini kita pakainya Madinah, mushaf Madinah ya. Ini mushaf Indonesia. Baik. Nah, kalau begini tanda bacanya Ar-Rahman. Misalnya Ar-Rahmani ya. Nah, kalau Indonesia pakai apa? Oh, fathah berdiri. Ar-Rahmani. Bedanya di mana? Bedanya di satu paket ini. Ya, berarti Indonesia pakai yang namanya apa? Fathah. Fathah berdiri. Ya, kalau Timur Tengah pakai alif kecil. Alif kecil. Ya.
Alif kecil selalu ada apa di situ? Fathah sebelumnya. Ada fathahnya ini. Ya, di sini nggak ada. Nah, clear nggak ya? Alif kecil dengan fathah berdiri. Lanjut sekarang, nomor 2 Ustazah. Halaman 321, silakan. Ustazah Lida mau baca? Baik. Huruf mat waw yang tidak ada rosem diganti dengan tanda baca waw kecil. Waw kecil dibubuhkan di samping kiri huruf yang berharokat dhammah. Tanda baca waw kecil dibubuhkan pada semua lafaz yang mempunyai peristiwa semisal dalam kolom contoh tanpa pengecualian. Keterangan lebih lanjut harap melihat halaman 60. Oke. Lanjut. Halaman 328 nomor 2 Ustazah, silakan. Huruf mat waw yang tidak ada rosem diganti dengan tanda baca dhammah terbalik. Dhammah terbalik dibubuhkan di atas huruf. Dengan demikian, mushaf standar Indonesia tidak mengenal tanda baca waw kecil, sedangkan mushaf Timur Tengah tidak mengenal tanda baca dhammah terbalik. Ya, jadi di sini apa? Dhammah terbalik. Ya, dhammah terbalik. Di sini ada apa? Waw. Waw kecil. Ya, lagi-lagi kalau ada waw kecil berarti ada dhammah di sini. Ya, innahu begini ya. Ya, bedanya di sini nih. Ya, dah clear. Lanjut nomor 3 silakan. Huruf mat ya yang tidak ada rosem diganti dengan tanda baca kepala ya kecil. Kepala ya kecil dibubuhkan di samping kiri huruf yang berharokat kasroh. Tanda baca kepala ya kecil dibubuhkan pada semua lafaz yang mempunyai peristiwa semisal dalam kolom contoh tanpa pengecualian. Keterangan lebih lanjut harap melihat halaman 60. Ini untuk Timur Tengah. Untuk standar Indonesia, huruf mat ya yang tidak ada rosem diganti dengan tanda baca kasroh berdiri. Kasroh berdiri dibubuhkan di samping kiri huruf yang berharokat kasroh. Dengan demikian, mushaf standar Indonesia tidak mengenal tanda baca kepala ya kecil. Sedangkan mushaf Timur Tengah tidak mengenal tanda baca kasroh berdiri. Nah, kasroh berdiri lawannya ya kecil. Udah beres. Lanjut. Sifrun mustadir, sama nggak Ustaz? Sifrun mustadir. Ya, dibaca silakan. Sifrun mustadir. Sifrun mustadir. Lafaz-lafaz dalam kolom contoh terdapat huruf ziyadah alif, waw, atau ya yang di atasnya dibubuhkan sifrun mustadir. Maka ketika lafaz-lafaz tersebut diwasolkan maupun diwakafkan, huruf alif, waw, atau ya dianggap tidak berfungsi. Keterangan lihat juga footnote nomor 126 halaman 99. Oke. Silakan dibaca sifrun mustadirnya Indonesia. Mushaf standar Indonesia hanya memakai tanda sifrun mustadir di atas huruf alif saja dan tidak dipakai di atas huruf waw atau ya. Oke. Bedanya Indonesia apa? Hanya di atas alif Indonesia. Oke, di atas alif ya. Ini di atas alif. Kalau Timur Tengah ada di alif, waw, ya. Waw dan ya. Nah, walaupun kadang ada yang nggak konsisten ya, tapi singkat cerita seperti itulah. Oke. Lanjut, Ustazah. Sifrun mustatil, monggo. Sifrun mustatil. Lafaz-lafaz dalam contoh terdapat huruf ziyadah alif yang di atasnya dibubuhkan sifrun mustatil. Maka ketika lafaz-lafaz tersebut diwasolkan huruf alifnya dianggap tidak berfungsi.
Namun apabila diwakafkan huruf alifnya dianggap ada. Lihat juga footnote 135 halaman 103. Nih. Kalau Timur Tengah di alif saja. Ya. Indonesia? Indonesia, mushaf standar Indonesia hanya memakai tanda sifrun mustatil di atas huruf alif saja, sama dengan mushaf. Oke, sama. Alhamdulillah ada kesamaan. Ya, jadi samanya hanya di sifrun mustatil. Lanjut saja, sukun sekarang. Sukun. Adapun huruf yang sebentar. Tanda sukun terambil dari kepala kho kecil tanpa titik. Semua huruf yang di atasnya dibubuhkan tanda sukun tersebut adalah sebagai huruf mati, bukan sebagai huruf berharokat, bukan huruf hidup. Keterangan lihat juga footnote nomor 86 halaman 64. Adapun huruf yang di atasnya tidak dibubuhkan tanda sukun, akan tetapi huruf sesudahnya huruf kedua diberi tanda tasdid, akan mempunyai arti bahwa huruf pertama diidghamkan ke dalam huruf kedua dengan sempurna atau idgham kamil. Keterangan lihat juga footnote nomor 106 halaman 80 dan catatan akhir halaman 308. Nggih. Sukunnya Timur Tengah itu bermakna izhar. Ya kan? Kalau dia idgham tidak ada apa? Tidak ada sukun. Oke. Jadi sukun hanya untuk izhar. Nah, sekarang sukunnya Indonesia sudah, silakan. Sukun Indonesia. Tanda baca sukun terambil dari kepala mim dari lafaz jazm. Keterangan lebih lanjut lihat footnote nomor 86 halaman 65. Tanda sukun di dalam mushaf standar Indonesia dibubuhkan di atas setiap huruf mati, baik berupa nun mati, mim mati, yang mempunyai hukum izhar, idgham, izhar, ikhfa. Idgham mutamasilain, yakni baik idgham kamil maupun nakis. Nah, semua ada ya. Yang bedanya apa, Ustazah? Kalau Indonesia sukun dari kepala apa? Mim. Kepala mim. Kalau Timur Tengah dari kepala? Kho. Kho. Kalau kepala mim dari kata apa? Kepala mim tadi apa? Jazm. Ya, jazm. Ya. Jazm. Maaf. Ya, jazmun ya. Kalau kho dari? Kho. Dari kata apa? Khoun. Ngarang ini. Dari kata khafif. Sukun itu dari kepala ho kayaknya nggak persis ho ya Ustaz. Kho zaman dulu Ustaz. Oh. Bukan kho zaman sekarang. Emang ada ya zaman dulu ya? Gini, kho zaman dulu itu gini nih. Nah, kemudian dipotong segini Ustaz. Seret. Ya. Jadinya gini. Nah. Halo. Oh iya begitu ya. Ya, sekarang udah gini aja dah, gitu. Oh, iya. Makanya bedanya apa? Kalau sukun Indonesia dia bulat, ketutup. Kalau Timur Tengah nggak ketutup. Iya. Nah, clear Ustazah? Clear. Alhamdulillah. Ada Nah, lanjut. Sukun yang satu lagi ya. Namun apabila di atasnya tidak dibubuhkan tanda sukun, akan tetapi huruf sesudahnya huruf kedua tidak diberi tanda tasdid, akan mempunyai arti bahwa huruf pertama diidghamkan ke dalam huruf kedua dengan tidak sempurna atau idgham nakis. Lihat footnote 105 halaman 78 dan juga halaman 309. Nih. Terus apa lagi? Yang terakhir? Atau huruf pertama yang tidak dibubuhkan sukun diikhwakan ke huruf sesudahnya. Keterangan lihat footnote nomor 66 halaman 50. Ya. Jadi tidak ada sukun gara-gara idgham nakis, gara-gara ikhfa, gara-gara idgham kamil. Ya, ada sukun gara-gara idhar saja dah.
Lanjut sekarang sudah mim. Mim kecil. Tanda baca mim kecil dibubuhkan pada harokat kedua pada huruf yang berharokat tanwin atau dibubuhkan di atas nun mati yang tidak ada sukun di mana huruf sesudahnya berupa ba yang tidak bertasdid, yakni akan mempunyai arti bahwa tanwin atau nun mati diganti dengan mim mati. Oke. Terus kalau mim Indonesia? Mim Indonesia, tanda baca mim kecil dibubuhkan di samping kiri tanwin atau nun mati untuk peristiwa bacaan yang mempunyai hukum iklab. Bedanya apa, Ustazah? Kalau Indonesia mim kecilnya di samping tanwin. Kalau yang Timur Tengah di samping juga, cuma sama-sama. Sama-sama iklab ya. Di atas, Mbak. Di atas, Mbak. Kalau mim ba'din nun mati ketemu ba pakai mim kecil. Ya, hibalum mim tanwin ketemu ba pakai mim kecil. Nah, kalau Timur Tengah Timur Tengah mim mati, mim kecilnya dibubuhkan di samping kiri tanwin. Hanya untuk peristiwa iklab. Sebentar, Ustazah, kalau di Timur Tengah jaza'an bima ada mim kecilnya nggak? Ada. Tidak ada. Kalau yang Timur Tengah tidak ada. Tanwinnya nggak ditulis, Ustaz. Nggak ditulis. Tanah tanwinnya nggak ditulis, hanya harokatnya aja. Kalau dia fatatain, domah aja satu. Kalau fathatain baru kasroh, fathah aja satu. Tapi kalau di Quran Indonesia ditulis tanwinnya itu lengkap. Sebentar. Saya yang masih loading saya. Indonesia Timur Tengah jazaan, an itu jazaa tulisannya, baru ada tanda mim. Kalau Indonesia jazaan, an-nya itu ditulis dua-duanya tanwin, baru ada mim. Oh, hanya iya. Aja. Jadi domah tainnya tidak ada domah. Iya, dia tidak ada tanwinnya, tidak ada, langsung diganti mim. Ya, tanwin. Ya, tanwinnya enggak ada ya, tanwinnya ya. Ya, kalau ini ada tanwinnya ya. Kalau Indonesia ada tanwinnya. Tanwin. Ya, berarti sama-sama dikasih mim kecil. Udah gitu aja. Udah, oke, lanjut. Gambar bilang Ustaz. Bukan. Kenapa? Kalau di Mushaf Timur Tengah, itu kalau membandingkan jazaan, itu tidak ada mim kecilnya. Karena dia kan nggak diganti dengan mim ya. Dia kayak ikhfa itu hukumnya. Bukan iklab. Kalau di Indonesia ada mimnya. Ulangi Ustazah, gimana? Yang di Mushaf Timur Tengah, misalnya contoh jazaan bima, itu tidak ada tanda mimnya. Karena hukumnya kan dia ikhfa. Itu belum digunakan. Jazaan mensukun ketemu dengan mbak. Itu nggak ada tanda mimnya ya? Nggak ada tanda mimnya, Ustaz, yang di Timur Tengah. Kalau yang di Indonesia ada. Tapi yang di hilumnya ada mim, tapi tidak ada tanda domah lainnya. Iya. Oh, kalau Timur pilih-pilih dia ya. Kalau Timur Tengah khusus iklab aja kan.
Terus posisi memnya juga beda. Kalau yang di Timur Tengah itu di atas huruf sebelum. Kenapa Timur Tengah jaza bima nggak dikasih ya? Kan dia bukan idhar. Jaza bima tanwin ketemu dengan ba iklab. Gimana? Harokatnya geser apa gimana? Ini harus lihat mushaf. Bukan rasukun, ini tanwin. Terus? Tidak tertulis di situ yang dikali Ustaz. Indonesia lebih Ya, saya masih bingung ya, mem kecil Indonesia dengan Timur Tengah. Saya menyerah lah, nanti kapan-kapan. Aja Ustaz biar bisa di. Kenapa Ustaz? Buat PR biar bisa dilihat-lihat lagi mushaf. Oh, PR lagi lah ya. Mem kecil, bedanya Timur Tengah dengan Indonesia ya. Dengan penjelasan yang lebih paripurna. Oke. Lanjut sekarang, tanwin Ustaz. Silakan. Ayo Ustazah Mara. Ustazah Mara. Ya, Oke. Silakan Ustazah Mara. tanwin ya. Tanda baca tanwin dengan bentuk seperti contoh dalam kolom mempunyai arti bahwa tanwin tersebut mempunyai hukum izhar hakiki. Oke, izhar. Kalau tim Indonesia? Kalau Indonesia, tanda baca tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin dibubuhkan pada peristiwa bacaan yang mempunyai hukum izhar, idgham maupun ikhfa, dan tidak ada perbedaan bentuk tanwin sebagaimana yang terjadi pada mushaf Timur Tengah. Oh ya, ya. Ini tanwinnya ini semua ya. Mau izhar, idgham, dan lain-lain. Kalau Timur Tengah hanya apa? Izhar. Berbeda. Tanwinnya beda, Ustaz. Tanwinnya juga, tanwinnya Kalau bedanya. dhammahnya itu kayak ada yang kebalik-balik gitu. Kalau misalnya izhar, dia kebalik gitu. Oh, belum selesai bacanya, Ustazah. Bawahnya silakan. Oh. Yang bawahnya, tanda baca tanwin dengan bentuk seperti dalam kolom contoh mempunyai arti bahwa tanwin tersebut mempunyai hukum idgham kamil ketika huruf sesudahnya dibubuhkan tasydid. Namun, apabila huruf sesudahnya tidak dibubuhkan tasydid sebagaimana dalam kolom contoh, mempunyai arti bahwa tanwin tersebut mempunyai hukum idgham nakis. Contoh, qoriban yauma. Oke. Atau hukum ikhfa. Ya, terus? Contoh, ainun jariyah. Ya, pokoknya kalau dia idghamnya kamil sama dengan yang mempunyai hukum idgham nakis ya. Dia tanwinnya bentuknya enggak sebaris gitu ya. Ya, agak jarang. Ya, Indonesia enggak mengenal jarang-jarang begini ya. Baik, ya ada peristiwa idgham baik kamil maupun nakis. Oke, kalau Indonesia idgham sama, kalau Timur Tengah ya izhar, kemudian kalau yang ini apa? Idgham. Ikhfa juga Ustaz. Beda ininya, tandanya. Idgham. Ya, idfa itu termasuk idgham nakis Ustaz nggih? Oh, iya. Nggih. Nggih, lanjut. Sekarang mat Ustaz. Saya lagi Ustaz. Yes. Tanda baca mat yang
mad yang dibubuhkan di atas huruf alif waw ya menunjukkan bahwa huruf-huruf tersebut sebagai huruf mad yang panjang bacaannya lebih dari 2 harokat. Keterangan untuk lebih jelasnya lihat ikhtisar mad far'i bagian rumus tanda baca mad. Alis wanita. 6. Nggih. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia, tanda baca mad yang dibubuhkan di atas huruf alif waw ya menunjukkan bahwa huruf-huruf tersebut sebagai huruf mad yang panjang bacaannya lebih dari 2 harokat. Keterangan hanya saja untuk tanda baca mad wajib muttasil atau mad lazim dan mad jaiz munfasil dibedakan. Padahal menurut disiplin ilmu tajwid antara mad wajib dan mad jaiz satu level. Mutasawiyani fil qubati wal martabah. Belum lagi tanda baca mad wajib dan mad lazim yang sama. Padahal panjangan bacaan huruf madnya berbeda, yaitu 4 atau 5 harokat dan 6 harokat. Ya. Kalau Indonesia beda ya? Mad jaiz dengan mad wajib. Musa Indonesia beda atau sama, Ustaz? Sama lagi. Dan Indonesia sama Ustaz. Makanya ini diskusi sama Pak Kiai. Mushaf Indonesia disamain. Iya. Ya betul kan, berarti memang sama kan? Ini yang keterangan di bawah itu sepertinya kritik dari Pak Kiai untuk Mushaf Indonesia, kenapa disamakan? Oh, jadi mat apa namanya, mat wajib, mat jaiz, mat lazim sama gitu ya? Dibedakan, harusnya disamakan. Kebalik. Lah itu. Coba ulangi, Ustaz. tanda baca mad yang dibubuhkan di atas huruf alif waw ya menunjukkan bahwa huruf-huruf tersebut sebagai huruf mad yang panjang bacaannya lebih dari 2 harokat. Keterangan hanya saja untuk tanda baca mad wajib muttasil atau mad lazim dan mad jaiz munfasil dibedakan. Padahal menurut disiplin ilmu tajwid antara mad wajib dan mad jaiz itu mad jaiz satu level. Berarti dibedakan di Mushaf Indonesia ya? Nggih. Nih contoh nggih, haulai. Haula, ha pertama mat apa ini, Ustaz? Mat Jaiz, Ustaz. Ha bertemu dengan ula. Kalau ulai coba Ustazah lihat halaman Al-Qur'an halaman 265 coba Ustazah. Ini tulisannya nggak bisa persis masalahnya. halaman Al-Qur'an ya Ustaz? Iya. Halaman 265. Iya. Nggih, haula kalimat haulai. Ha di sini beda ya. Ya, mat di sini yang pertama adalah cuman gitu doang. Ya, sementara mat yang kedua apa? Ayat berapa Ustaz? Ayat 66, ayat 68. 66. Nah, gini. Kelihatan, Ustaz? Ya. Agak beda. Ya, agak beda ya. Kata Pak Kiai harusnya apa? Sama. Udah, itu maksudnya. Lanjut, kubah masjid.
kubah masjid. Kalau di yang Timur Tengah segi 8 ya Ustaz? Segi 8 di Indonesia nggak ada ya? Di Indonesianya kubah masjid. Nggak, kubah masjid beda lagi. Oh. Ya udah, baca dulu segi 8 saja. Tanda segi 8 berbentuk demikian. Ketika dibubuhkan sebelum awal ayat adalah menunjukkan sebagai awal juz atau awal hizb. Ketika juz terdiri dari 2 hizb atau setiap hizb terdiri dari 4 bagian yang biasa disebut rubu'. Rubu' hizb atau 1/4 hizb. Satu juz terdiri dari 2 hizb. 1 hizb sama dengan setengah juz, betul? Iya. 1 hizb? Oh, iya. 1 hizb ada 4 rubu'. Nah, Di 1 juz 8 rubu'. Ya, berarti 1 juz 8 rubu'. Udah clear? Berarti yang segi 8 ini tanda hizb apa rubu'? Itu hanya tanda awal juz atau hizb, Ustaz? Hizb ya. Ya. Udah selesai. Lanjut kubah masjid. Apabila tanda ini dibubuhkan di akhir ayat menunjukkan bahwa ayat yang bersangkutan adalah sebagai ayat as-sajdah. Artinya bagi pembaca Al-Quran atau pendengarnya disunahkan untuk mengerjakan sujud tilawah. Di mana sebagian ulama ada yang berpendapat jika tidak sempat mengerjakan sujud tilawah sebagai gantinya membaca tasbih. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di dalam disiplin ilmu fikih. Ya, Indonesia sama Timur Tengah sama. Lanjut, tanda wajib, Ustaz. Tanda wajib. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada surah Hud ayat 41 halaman 127. Ini imalah. Kalau Indonesia? Penjelasan sama Ustaz. Enggak, tulisan imalah. Tulisan imalah dalam aksara Arab di bawah lafaz majreha. Jadi imalahnya Indonesia dengan Timur Tengah beda tanda, Yang satu wajib, yang satu imalah. Tulisan imalah. 14 tanda wajib juga untuk ada di ismam. Ya. Sementara ismamnya Indonesia pakai apa? Pakai kata ismam. Ya. Nah, lanjut. Bulatan kecil lubang itu pakai tashil. Indonesia pakai kata bahasa Arab tashil. Ya, jamiyum. Kemudian sin kecil saktah. Kalau Indonesia pakai apa? Tulisan saktah. Ya, satunya sin, satunya apa? Tulisan bahasa Arab saktah. Hamzah wasol, kepala sod. Hamzah wasol Indonesia? Halus saja. Tidak ada kepala sod. Ya. Biasa saja. Hamzah kotok, ada hamzahnya. Indonesia? Terkadang hamzah, terkadang alif. Ya. Udah selesai. Tinggal ruku. Indonesia kalau ruku apa? Kepala ain. Maaf, kepala ain. Ya, sebagian pakai kepala ain, sebagian tanda huruf ain yang menunjukkan ruku. Apa itu ruku? Wakof tam. Ya, untuk kita bisa menjadikannya dalam satu rakaat. Timur Tengah nggak ada ya Ustadz ya? Nggak ada tanda ruku Timur Tengah. Sudah selesai nggih? Alhamdulillah. Boleh bertanya tapi di luar. Silakan. Di luar pembahasan. Monggo. Ustadz di surat Al-Infitor. Oke.
ayat ayat 6. Kenapa Nggih. ro beda tulisannya dengan ro yang lain, Ustaz? Yang karim atau yang mana? Yang ini magorroka. Ro-nya kan beda. Magorroka. Nah, Timur Tengah dengan Indonesia kayak begini ro-nya. Kalau yang lain kan kuburu, ro-nya sama, ini beda gitu loh. Kenapa ya, Ustaz? Oh, ini. Coba saya ini nggih, saya screen nggih. Mulai. Ma gharraka. Kelihatan screen-nya sudah? Kelihatan, Ustaz. Nggih. Di situ ma terus Gharraka. Oke, gimana tulisannya? Saya coba ngikutin ya. Gimana? Seret. Terus? Gharraka. Ini ya? Ya. Nah, di sini ada tasdid. Terus kalau yang lain gimana? Yang lain ro-nya biasa. Contoh misalnya surah. Fujirat gitu ya, wa'akhar gitu ya. Gini nggak? Iya. Ro-nya begini sama begini. Saya belum tahu pastinya, Saudara. Tapi coba bandingkan dengan Kitabum Marqum. Kitabum Marqum. Sama nggih? Ro-nya juga sama nggih. Ya taghamazun, ro-nya begitu. Zaid itu mah ya. Iya, sama ya, Ustaz ya. Nggih. Saya belum tahu, Ustaz. Jawabannya belum bisa dianalisa ini. Baik, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Kasih, Ustaz. Baik. Lanjut yang lain. Sebelum tinggal 2 menit. Mau tanya kalau yang di pertengahan ayat yang pertengahan Al-Qur'an kan suka ada tandanya. Itu bukan tanda wajib di dalam itu ya, mushaf. Yang kayak gimana, Ustaz? Saya nanya kalau di pertengahan baca perasaan ada pernah baca bahwa di tengah-tengah itu adalah tanda pertengahan ayat gitu. Apa sih? Bahwa itu ada tengah-tengah Al-Qur'an gitu. Ada nggak sih, Ustaz? Oh, faliyatalat tof. Ya. Kalau Quran Di surah Al-Kahf nih. Al-Kahf. Iya. Yang ditanyakan apa, Ustaz? Itu bukan tanda baca wajib ya? Bukan. Kenapa jadi merah, Ustaz? Ya, dia dianggap tengahnya Al-Qur'an. Itu dihitungnya dari apa ya, Ustaz? Dari ayat, dari kata-kata, Ustaz. Jadi para ulama itu membagi ayat Quran 30 juz itu kenapa dibagi 30? Sekarang gini, kapan pembagian Quran menjadi 30 juz, Saudara? Belum tahu. Kapan Al-Quran dibagi menjadi surat-surat? Ketika Rasam Utsmani itu ya, Ustaz. Jadi nanti kita akan bahas sejarah penulisan Quran di Rasam Utsmani. Jadi Quran dulu itu di zaman Nabi SAW itu turunnya tidak satu surat enggak.
menjadi ditulis satu surat itu atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya turun ayat ini. Ya, ayat ini, oh ayat ini taruh di sini. Oh ayat ini gabungkan sama ini. Jadi satu surat. Ya. Itu semuanya sudah selesai. Ini 30 juz. Nah, kemudian dibagi menjadi 30 juz ya. Dibagi menjadi kenapa sih dibagi 30 juz, Ustaz? Tujuannya apa? Untuk memudahkan. Untuk membaca Supaya 1 bulan khatam ya Ustaz. Supaya umat itu menyelesaikan 30 hari itu khatam Al-Qur'an. Berdasarkan hadis Nabi SAW ya, yang menerangkan tentang anjuran ya, supaya umat itu selesai 30 juz 1 bulan. Itu nanti cerita di Rosem ya, insya Allah ya, sejarah kodifikasi Al-Quran ya. Kita rinci di sana insya Allah Ta'ala, kenapa dibagi rubuh, kenapa dibagi itu, siapa pembaginya. Nah, nanti di kesempatan berikutnya, karena waktu sudah terbatas, kita cukupkan dulu sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.